menarik perhatian saya tadi Teteh bilang, Teteh sempat rugi sampai 300 juta. 300 juta. Jadi waktu itu kan saya belum hijrah, belum mendekatkan diri kepada Allah, jadi nggak nerima takdir ya. Jadi stres kan. Jadi ketika saya sudah hijrah, sudah tahu ilmunya bahwa kalau kita kena musibah, jangan kita meratapi terus jadi stres. Iya kan. Apalagi naudzubillah ada di luar sana sampai bunuh diri misal. Betul. Bismillah, pejuang langit, ingat dengan sosok ini, Mega Aulia Putri. Videonya pernah viral di sosmed pribadinya karena ia meminta agar sinetron-sinetron yang pernah dibintanginya saat belum berhijab tidak lagi ditayangkan. Sebuah permintaan yang penuh keimanan, menunjukkan hijrahnya yang sungguhan. Saya Teh Mega Aulia, mantan artis sinetron yang dulu saya belum menutup aurat. Tapi sekarang saya sudah hijrah, menutup aurat. Saya mohon kepada semua pihak, ataupun dimanapun, ataupun siapapun yang mempunyai file sinetron-sinetron saya yang dulu, please, gak usah ditayangin ulang. Gak usah lagi. Teh Mega tahu dan sadar, permintaan ini tidak mudah dikabulkan karena terikat kontrak. Namun, beliau tetap menyampaikan ini dengan tulus sebagai bentuk penyesalan masa lalunya. Nabi SAW dalam hadisnya pernah bersabda bahwa penyesalan adalah pilar dari taubat. Tanpa penyesalan tidak ada taubat. Pejuang langit, saya jadi terharu. Sosok Mega Aulia yang dulu pernah saya kenal kini benar-benar berbeda. Berhijab, anggun, dan jauh dari kesan seorang artis yang selalu tampil glamor. Nah, hari ini saya ngikutin Teh Mega ke tempat acara dakwah yang kini menjadi fokus hidupnya. Saya udah siap-siap bersama Teh Mega dan tim untuk menuju lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, sekarang saya mau bantuin dulu nih Teh Mega. Kan Teh Mega punya bazar juga nih kalau biasanya dakwah. Nah nih, barang-barangnya udah siap. Bawa dagangan. Ya, sini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pejuang langit, jemaah ibu-ibu dan anak SD udah antusias pada nungguin Teh Mega berdakwah. Masya Allah ya. Lagi oke. Kalian kan pintar solehah ya. Ya, orang-orang Islam harus menjalankan. Pejuang langit, Teh Mega sekarang total berhijrah dan semakin giat berdakwah. Ilmu Islam yang dulu didapat di Ponpes kini terus diperdalam untuk bekal di jalan Allah. Beliau tak pernah berhenti belajar agar bisa terus berbagi nilai-nilai Islam kepada umat. Teh Mega, alhamdulillah nih. Wah, maaf nih, udah lagi sibuk. Saya gangguin bentar. Ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah kan tadi Teh Mega udah selesai dakwahnya nih. Alhamdulillah. Nah, ini memang Teh Mega kalau dakwah tuh sambil berjualan. Iya, karena aku dakwah kan gak minta bayaran, ya kan, free. Kalau mau ngasih transfer seikhlas saya terserah. Aku nyari duitnya dari berdagang, kayak Rasul berdagang. Jadi abis isi kajian, aku memang langsung ke tempat bazar. Melihat Teh Mega yang langsung berjualan setelah berdakwah benar-benar bikin hati saya terharu. Tetap rendah hati, jualan di tempat umum, membaur dengan masyarakat tanpa rasa canggung. Jauh banget dari kesan dirinya yang dulu. Tapi justru yang seperti ini lebih membuatnya tampak bahagia, lebih tenang dan ikhlas menerima segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi kan waktu pas di rumah awal kita persiapan, saya lihat Teteh juga ada butik. Ada butik. Nah, emang dari dulu tuh jualan di rumah atau gimana? Jualan bazar-bazar begini atau gimana tuh? Kalau dulu sebelum di bazar tuh aku jualan di mall gitu ya. Tapi ya qadarullah alhamdulillah rugi gitu, 300 juta gitu ya. Ya, jadi aku paginya syuting, pulangnya ke mall itu, ke tempat butik saya gitu. Mungkin karena capek, mungkin karena apa, jadi rada stres tuh. Oke. Stres bikin kesehatan menurun gitu kan. Jualan ini disambilin setiap kali habis dakwah? Iya. Selalu dibawa?
Jadi gini, kalau aku tuh kalau ada panggilan dakwah, aku bilang, Bu, saya nggak minta bayaran, nggak minta honor ya. Kalau ibu mau ngasih transport atau apa duit jajan silakan seikhlasnya. Tapi mohon saya diizinkan untuk menggelar bazar dagang di situ sebagai nyari nafkah saya di dagang gitu. Menarik perhatian saya tadi Teteh bilang, Teteh sempat rugi sampai 300 juta. 300 juta. Jadi waktu itu kan saya belum hijrah, belum mendekatkan diri kepada Allah, jadi nggak nerima takdir ya. Jadi stres kan. Jadi ketika saya sudah hijrah, sudah tahu ilmunya bahwa kalau kita kena musibah, jangan kita meratapi terus jadi stres. Ya kan, apalagi naudzubillah ada di luar sana sampai bunuh diri misal. Betul. Jangan sampai seperti itu. Harus nerima dulu. Oh, ini berarti memang Allah sudah takdirkan. Masya Allah, pejuang langit, luar biasa loh. Bahkan ujian itu meningkatkan derajat kita Teh ya? Iya, menghapus dosa, dapat pahala, ngangkat derajat. Udah 3 itu. Pejuang Langit sebagai sosok public figure, berhijrah dan meninggalkan dunia sinetron merupakan salah satu keputusan terbesar dalam hidupnya. Namun bagi Teh Mega, langkah hijrah yang dijalaninya di tahun 2017 itu justru menjadi momen paling membahagiakan dalam hidupnya. Saya masih penasaran di Pejuang Langit, momen apa sih yang membuat seorang Mega mengalami perubahan luar biasa dalam hidupnya ini? Teh Mega, Ya. saya pengen tahu Teh. Dulu sebelum Teteh memutuskan untuk berhijrah Teh, apa sih kejadian akhirnya memutuskan Teteh mengambil keputusan untuk berhijrah Teh? Kenapa saya hijrah? Karena saya ingat akan kematian. Ketika Allah berfirman bahwa perempuan yang sudah balik harus berjilbab, menutup aurat di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59, maka saya mulai saat itu, oh berarti saya harus pakai jilbab, harus tutup aurat karena wajib ternyata untuk seorang perempuan yang sudah balik. Dan saat itu juga momennya adalah momen yang on the topnya adalah itu waktu itu milad suami saya. Ulang tahun suami saya. Saya mau ngasih kadonya bingung kan ya. Suami saya kalau dunia udah punya alhamdulillah. Tapi suami saya belum punya istri yang solihah. Masya Allah. Jadi saya mikir istri solihah tuh kayak apa ya? Oh ternyata yang nurut atas perintah Allah, perintah Rasulullah. Baik. Allah nyuruh kita perempuan nutup aurat. Nabi juga bilang perempuan tuh seluruh tubuhnya adalah aurat. Illa hadza wa hadza kecuali wajah dan telapak tangan. Maka saya bilang sama suami saya, sayang kamu mau milad nih ulang tahun. Aku mau ngasih kamu kado adalah saya menutup aurat. Supaya kamu selamat dunia akhirat. Dan respon suami pada saat itu gimana? Alhamdulillah akhirnya sadar juga. Sebenarnya pengen nyuruh tapi nggak enak. Ngomong gitu? Iya, jadi memang Masya Allah. ada beberapa suami-suami di luar sana yang pengen istrinya tuh nutup aurat ikut syariat ya, tapi mungkin nggak enak atau apa. Saya pesankan untuk yang di rumah, untuk suami-suami yang di rumah, jangan bilang nggak enak. Karena bagaimanapun juga anak dan istri adalah tanggung jawab Anda sebagai kepala rumah tangga. Istri nggak pakai jilbab, suami duluan yang dihisab, yang ditanya sama Allah. Kenapa kamu nggak nyuruh anak dan istrimu menutup aurat itu? Jadi saya pengennya suami saya tuh selamatkan di kuburan, nggak disiksa. Di akhirat juga nggak disiksa. Karena sayanya udah taat syariat, udah nutup aurat jadi istri solihah. Suami itu kepala rumah tangga. Dan kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Al-Quran surat At-Tahrim, ya surat ke-66 ayat ke-6 itu. Ku anfusakum, jagalah dirimu dulu nih untuk para laki-laki kepala rumah tangga, suami di rumah ya. Baik. Ku anfusakum, terus wa ahlikum, dan keluargamu. Untuk apa? Naro, dijauhkan dari nar, api neraka. Sampai merinding Teh. Sebagai kepala keluarga tuh tanggung jawabnya gede lagi ya, tanggung jawabnya benar banget. Apalagi kata guru ngaji tuh biasa akan menarik 3 laki-laki. 4 ya. 4. Satu orang tua orang tua. Bapak ya. Satu bapak, kemudian suami, kemudian kakak atau adik saudara laki-laki dan anak laki-lakinya. Jadi mereka harus bertanggung jawab atas perempuan dalam rumah mereka. Masya Allah, tuh Pejuang Langit diingat-ingat ya, apalagi bagi para kepala keluarga tuh luar biasa Teh. Tanggung jawabnya besar banget. Masya Allah. Masya Allah Pejuang Langit. Bagi sebagian orang, berhijab mungkin bukan masalah besar. Tapi bagi Teh Mega, berhijab adalah langkah prinsip yang tak bisa dianggap sepele. Ini perintah Allah untuk menjaga kesucian, harga diri, dan kemuliaan agar terhindar dari fitnah. Saya jadi teringat petuah guru yang menyebut firman Allah, bahwa hijab adalah cara Allah melindungi kaum muslimah agar tetap terjaga. Allah berfirman, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin
hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Nah, penjual langit, saya jadi sadar hijab itu bukan urusan biasa, karena menjadi sarana menjaga kesucian seorang muslimat. Pantas saja Rasulullah SAW marah besar ketika ada yang melecehkan wanita dengan membuka hijabnya. Di zaman Rasulullah, ada seorang laki-laki Yahudi yang diam-diam membuka hijab seorang wanita muslimah dengan mengikat ujung hijabnya hingga hijab itu terlepas saat wanita itu berdiri. Kemarahan Rasulullah SAW begitu besar hingga memerintahkan pengepungan kaum Yahudi Bani Qainaka selama 15 hari. Akhirnya mereka menyerah, damai, dan diusir dari Madinah sebagai konsekuensi. Beginilah Rasulullah menjaga kehormatan wanita muslimah. Nah, penjual langit, setelah beres dakwah, Teh Mega dan timnya selalu nggak pernah absen untuk sholat tepat waktu di masjid terdekat. Sekaligus Teh Mega juga sering merutinkan ngadain pengajian bersama sahabat, tim, dan jemaahnya. Teh Mega, kita lanjut bincang-bincang lagi nih Teh Mega. Nah, setelah proses hijrah tadi Teh Mega, akhirnya Teteh di hari ulang tahun suami berhijrah gitu memakai jilbab. Nah, setelah hijrah ini Teh lebih banyak ujiannya dulu di awal atau banyak keberkahan yang Teteh dapat setelah Teteh berhijrah udah gitu pakai jilbab Teh? Iya, jadi kalau awalnya kalau menurut orang mungkin jadi kayak rezeki berkurang gitu kan, karena namanya aku berhijrah pakai hijab terus nggak mau sentuhan sama yang bukan mahram, terus akhirnya di skenario itu nggak bisa kalau kayak gitu. Jadi kalau di skenario jadi peran suami istri itu harus ada salaman, sama anak yang laki juga harus salaman. Sedangkan aku udah mengikuti sunnah Nabi yang kata Nabi, kepala kamu ditusuk pakai besi panas itu lebih baik daripada kamu bersentuhan dengan yang bukan mahram. Maka saya mengundurkan diri dari persinetronan. Kemudian awal-awal memang terasa kalau orang bilang duit ya. Duit itu kayaknya jadi tiba-tiba berkurang drastis gitu. Biasa dapat honor per bulan tuh sampai misalkan ratusan juta apa gimana setelah berhenti syuting. Memang itu keputusan saya ya, suruh milih antara syuting dan ibadah. Maksudnya ibadah tuh mengikuti ajaran sunnah Rasul dan ya sesuai Islam lah gitu. Memilih untuk mengejar akhirat. Jadi nggak ada pemasukan bulanan kayak syuting gitu kan. Terus juga jadi di rumah aja gitu, nggak ngapa-ngapain. Tapi alhamdulillah ternyata di balik semua itu ada hikmahnya. Allah kasih kesempatan untuk lebih banyak taqarrub ilallah, lebih banyak ikut taklim kesana kesini, ikut taklim, belajar di rumah juga kan. Terus jadi lebih banyak memperdalam ilmu agama. Allah itu kalau menginginkan seorang hambanya itu untuk dicintai sama Allah, yufaqihu fiddin, maka Allah akan memudahkan hambanya itu pemahaman akan soal agamanya. Jadi kalau kita dikasih hijrah, rezeki hijrah, terus dikasih rezeki pemahaman agama, itu berarti salah satu tanda Allah tuh kita ini kan hidup di dunianya cuma sementara. Betul. Tapi akhirat itu selama-lamanya. Jadi kita buat nih hidup kita di dunia ini sebagai bekal untuk kita kembali nanti menghadap Allah di akhirat, pengennya ketemu Allah di surga kan. Pejuang langit, memang berhijrah itu tidak mudah, tantangan pasti selalu ada. Inilah yang disadari Teh Mega. Tapi dengan kesabaran dan kesungguhan, Teh Mega membuktikan semua itu bukanlah masalah. Kini yang diminta adalah agar Allah terus memberikan hidayah sehingga dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Guru ngaji saya pernah menyampaikan sebuah hadis dari riwayat Ibnu Zar bahwa hidayah itu harus dikejar, bukan hanya ditunggu. Makanya harus banyak berdoa meminta hidayah. Jadi sekarang alhamdulillah bisa sholatnya jadi tepat waktu ya. Selain sholat fardu juga sholat sunnahnya dikerjakan. Kemudian puasa di hari Senin dan Kamis juga insya Allah gitu ya.
kemudian karakter juga lebih penting itu. berubah juga Berubah dari dulunya centil, ganjen, lenjeh dan sebagainya itu jadi lebih kalem, yang dulu emosional gitu ya. Terus sirikan, ngirian kalau ngeliat orang soal keduniawian sekarang mah udah enggak gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Dan itu adalah sebuah rezeki dari Allah. Nikmat banget dari Allah. Gitu, alhamdulillah. Dan tentunya karena support dari suami tercinta ya. Karena kalau nggak ada support juga orang tuh kadang iman tuh naik turun kan. Betul. Jadi kalau lagi males sholat, lagi males ibadah, berarti ada dosa kita yang harus ditobati supaya Allah berikan lagi kenikmatan iman. Jadi naik lagi gitu imannya ya. Nah itu namanya karakter saya. Kalau sedikit boleh bercerita ya. Dulu saya sinetron itu sebagai si Atika tuh ya, itu lenjeh banget, centil, dan tapi orang suka. Iya. Disangkanya aktingnya sangat menjiwai. Sampai-sampai saya dapat penghargaan ya, piala ya kan. Itu sebagai supporting artis, perannya sebagai Atika di situ. Jadi mungkin menurut juri, menurut masyarakat, aku tuh aktingnya kok pas banget nih, menjiwai banget. Wah, kayak nggak acting, kayak natural. Padahal memang itulah karakter asli saya seperti itu gitu ya. Dan itu rada sulit sekali, berat banget memang merubah yang dulunya, kayaknya udah nggak terkontrol, kayak nggak ada rem gitu ya, mau kayak apa gayanya gitu. Sering cari perhatian apa gitu ya dengan rambut apa segala macam. Itu memang sulit. Nggak sulit kalau kita minta dibimbing sama Allah, nggak sulit. Dan saya minta doanya dari semuanya supaya tetap istiqomah, karena istiqomah itu sulit. Istiqomah itu ibadah tersulit istiqomah. Untuk teman-teman supaya istiqomah ada doa yang diajarkan Rasul, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati aku dalam jalan ajaranmu. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Aku dalam berdakwah juga dalam berjualan itu ada timnya ya, diantaranya ini namanya Teh Lilis. Hai ya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Bisa macam-macam dia ngurusinnya, bagian live aku kalau lagi tausiah tuh ada di medsos, atau suka bantu-bantu juga kalau dagang cendol gitu. Pokoknya udah mahir dah, udah ahli dalam berjualan. Aku tuh kalau misalkan ngolah makanan ya, nyuci beras, terus jualan cendol juga, aku bacain sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Biar tambah berkah barokah ya gitu. Bisa ditiru ya sama yang lain. Itu namanya jalur langit ya. Kita minta sama Allah. Sekarang saya pengen tahu nih, setelah berbisnis hijab sekian lama nih, keberkahan apa aja sih yang udah didapat nih? Alhamdulillah ya Kang Anop, dari hijab tuh kita bisa, alhamdulillah kita punya rumah sendiri. Nah jangan lupa dulu Kang Anop, ada keberkahan yang kita dapat dari jual hijab itu, memudahkan wanita untuk menutup aurat. Masya Allah.